Sekarang kita masuk materi yang berhubungan dengan sistem persamaan linear dua variabel, yaitu masalah yang melibatkan sistem persamaan linear dua variabel. Kita tahu bahwa banyak masalah ya dalam kehidupan sehari-hari yang kita jumpai ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang penyelesaiannya dengan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel ya. Linear dua variabel. Nah, ini saya ambil beberapa contoh ya, ada hubungannya dengan soal-soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Dua variabel itu bukan berarti kita harus menggunakan X dan Y ya, bisa A, B, P, Q, Y. Nah, coba perhatikan soal nomor 1. Jumlah dua bilangan adalah 28. Selisih dua bilangan adalah 12. Salah satu bilangan tersebut adalah titik-titik. Nah, coba kita perhatikan ya. Kalau dua bilangan, kita sebut bilangan pertama itu A, nama bilangan ya, A dan B, nomor 1 ya, kita tulis di sini, nomor 1. Bilangan tersebut A dan B ya. Nah, maka kita bisa membuat ke dalam bentuk persamaan jumlah, berarti A plus B ya, itu sama dengan 28. Kalimat yang kedua, selisihnya adalah 12, berarti A kurang B itu sama dengan 12. Nah, kalau kita perhatikan ini sudah merupakan sistem ya, sistem persamaan linear dua variabel. Variabelnya A dan B. Nah, kebetulan di sini A-nya sama, B-nya juga sama. Kalau kita ingin menghilangkan A, berarti kita kurangkan. Tetapi kalau kita ingin menghilangkan B, kita jumlahkan. Nah, sekarang kita hilangkan B aja ya. Berarti kita jumlahkan. Berarti A tambah A jadinya 2A. B plus min B adalah 0. Sekarang 28 ditambah 12 adalah 40. Sehingga ketemu 2A sama dengan 40. Berarti A-nya adalah 20 ya. Karena 40 bagi 2. Sekarang tinggal B-nya. B-nya mau yang bawah atas silahkan. Berarti kita coba yang bawah. A min B sama dengan 12. Berarti 20 kurang B sama dengan 12. Berarti B-nya itu sama saja dengan apa? 8 ya. Nah, 20 kurang 8 kan 12. Jadi ketemu. Berarti salah satu bilangan tersebut adalah, nah, kalau 18 itu bukan ya, karena nilai A-nya adalah 20, B-nya adalah 8. Sekarang 19 juga bukan. Yang salah satunya ini yang C, 20 ada ya, 20. Ya, jadi jawabannya adalah C. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2 saya jawab di sini ya, nomor 2. Soalnya suatu bilangan terdiri 2 angka. 5 kali angka satuan sama dengan kurang 6 dari 2 kali bilangan angka puluhan. Bilangan itu adalah 2 kurang dari 3 kali bilangan yang dinyatakan dengan membalik angkanya. Nah, coba perhatikan. Misalnya bilangan pertama, kita anggap bilangan puluhan dulu. Puluhan itu kita sebut dengan A, satuannya kita sebut dengan B. Pernyataan pertama, 5 kali bilangan satuan, satuannya tadi A, B ya, 5B, itu sama dengan 2 kali angka puluhan kurang 6. Kurang 6 dari, maksudnya ya, kurang 6 dari 2 kali puluhan. 2A dikurang 6. Ini pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, bilangan-bilangan itu adalah 2 kurang dari 3 kali bilangan yang dinyatakan dengan membalik angka-angkanya. Bilangan itu adalah 2 kurang dari, berarti bilangan tersebut, misalnya bilangan tadi adalah, kalau kita susun bilangan adalah AB ya, itu sama saja dengan 3BA dikurang dengan, berarti dikurang 2 ya. Nah, AB di sini dengan BA di sini bukan perkalian ya, bukan perkalian. Melainkan susunan ya. Susunan.
Kenapa? Karena di sini bukan A kali B, karena AB itu sama dengan BA ya. Kalau kita kalikan AB itu sama dengan BA, tapi di sini bukan perkalian, tetapi adalah susunan. Ini A. Ini AB ya, ini A, ini B-nya. Kemudian yang pertama 5B sama dengan 2A kurang 6. Yang ujungnya adalah AB sama dengan 3BA kurang 2. Nah, sekarang kita lihat di kunci. Di kunci itu 22 AB-nya. Nah, artinya apa? Puluhannya 2, satuannya 2. Apakah betul 5 kali 2 itu sama dengan 2 kali 2 dikurang 6? 5 kali 2 kan 10. 2 kali 2 4 kurang 6 ada. Berarti ini sudah tidak apa namanya? Tidak penyelesaian. 25. Yang B-nya kita cek 25. Kita cek 25 berarti puluhannya 2, satuannya adalah 5. Dalam artian berarti 5 kali 5 apakah sama dengan 2 kali 2 dikurang 6. Ternyata 5 kali 5 25 ya. 2 kali 2 kurang 6 adalah min 2 kali 2 kurang 6 adalah min 2. Maaf ya. Berarti ini salah ya. Berarti ini juga bukan. Nah, selanjutnya yang 28. Kita coba 28. Berarti puluhannya 2, satuannya 8. Katanya 5 kali puluhan, 5 kali 8 itu sama saja dengan 2 kali 2 dikurang 6. Ini salah juga ya, karena 40 tidak sama dengan min 2. Berarti bukan ya. Lalu yang ketiga, 52. Berarti puluhannya 5, satuannya adalah 2. Berarti 5 kali 2 itu sama saja dengan 2 kali 5 ya, dikurang 6. 5 kali 2 10. 2 kali 5 10. 10 kurang 6 4. 10 tidak sama dengan 4 ya, berarti bukan juga ya. Nah, sekarang kita cek yang terakhir. Mudah-mudahan yang terakhir adalah penyelesaian. Jawaban yang terakhir adalah 82. Nah, 82 puluhannya adalah 8, satuannya adalah 2. Nah, sekarang coba. 5B berarti 5 kali 2. Apakah sama dengan 2 kali 8 dikurang 6? Nah, 5 kali 2 10. 2 kali 8 16 kurang 6 10. Nah, berarti betul ya. Ini betul sudah. Nah, kita tes lagi yang sampingnya. Sampingnya kalau yang ini nggak usah dites karena sudah pernyataan pertama salah, jelas salah juga yang B ya, yang AB-nya. Sekarang AB. AB itu adalah 82. Sama dengan 3 dikali 28 dikurang 2. Nah, kita tes dulu ya. 82 apakah betul 3 kali 28 itu sama saja 84 ya. 84 dikurang 2. 84 kurang 2 adalah 82. Ternyata penyelesaiannya adalah adalah 82. Nah, kuncinya adalah E ya. Nah, sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4 ini gampang dipahami ya. Sebuah persegi panjang mempunyai keliling 40 cm. Jika panjangnya adalah 6 cm lebih dari lebarnya, maka panjangnya adalah, nah kalau kita bikin dalam konteks bahasanya, katanya kelilingnya itu 40. Kemudian kalau keliling 40 sama saja dengan 2 panjang ditambah 2 lebar ya, karena itu adalah persegi panjang, itu adalah 40. Kalau kita bagikan 2 berarti panjang tambah lebar itu sama saja dengan 20. Bagi 2 ya. Kedua ruas bagi 2. Nah, sekarang yang kalimat kedua. Jika panjangnya 6 cm lebih, berarti panjang itu sama dengan lebar ditambah 6 cm. Berarti katanya jika panjangnya 6 cm lebihnya dari lebar, maka hasil seperti ini. Nah, sudah. Ini yang persamaan pertama, ini persamaan kedua. Kita substitusikan. Masukkan apa? Panjang itu ganti ke dalam persamaan 1.
panjang tambah lebar katanya sama dengan 20, sedangkan panjang itu adalah lebar tambah 6. Berarti gantikan panjangnya. Lebar tambah 6 tambah lebar sama dengan 20. Ini 2 lebar sama dengan 20 kurang 6 adalah 14 ya. Maka lebarnya adalah 7. Udah ketemu 7 lebarnya. Tinggal panjangnya masukkan ke persamaan yang kedua. Berarti panjang itu sama dengan lebar ditambah 6. Lebarnya 7 tambah 6 itu adalah 13. Jadi jawabannya adalah 13. Kita lihat kuncinya adalah C ya. Nah, ini yang nomor 4. Saya tulis di sini nomor 4 ya. Mudah-mudahan cukup. Nomor 4. Seorang pedagang menjual 2 jenis barang, yaitu jenis A dan jenis B. Dengan perbandingan berarti A, B itu perbandingannya adalah 5 berbanding 3, atau kalau dibikin dalam bentuk persamaan itu 5B sama dengan, atau 3A sama dengan 5B. Itu yang pernyataan yang pertama, 3A sama dengan 5B. Oke ya. Kemudian pernyataan kedua, setelah jenis A terjual 10 buah, perbandingannya menjadi antara barang jenis A dan B adalah 1 berbanding 1. Kalau terjual 10 buah berarti 5, tunggu ya, A min 10 berbanding B itu sama saja dengan apa? 1 banding 1. Ini sama saja dengan kalau persamaannya bisa dinyatakan dengan B kali 1, B itu sama saja dengan A dikurang 10. Sama ya, ini sama, ini sama. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah, coba kita perhatikan. Ini 3A itu sama dengan 5B. Kita substitusikan. 3A sama dengan 5. B-nya sendiri kan A min 10. 10. Sehingga 3A itu sama dengan 5A dikurang 50. Pindah ruas, min 2A sama dengan min 50. Berarti A-nya adalah 25. Ketemu ya, 25 A-nya. Tinggal cari B. B-nya dari ini ya, dari persamaan kedua. B sama dengan A dikurang 10. B itu sama dengan A-nya, kita lihat A-nya adalah 25 ya, kurang 10 adalah 15. Lalu ditanya ya, jumlah seluruh barang yang terjual adalah jumlah barang yang semua terjual ya, dijual ya, maksudnya A tambah B berarti 25 tambah 15 itu sama saja dengan 40. Kuncinya adalah 40 ya, jawabannya D. Nah, yang nomor 5, saya jawab di sini ya, nomor 5. 2 tahun yang lalu seorang ibu usianya 6 kali usia anak. Jika 18 tahun yang akan datang umur ibu tersebut adalah 2 kali umur anaknya, maka umur ibu ini sekarang, nah kita misalkan ya, misal umur ibu sekarang adalah I, sedangkan umur anak sekarang kita sebut dengan A. Maka kalimat matematiknya atau bentuk persamaannya 2 tahun yang lalu. Berarti 2 tahun yang lalu berarti ibu dikurang 2 tahun itu sama saja dengan berapa? 6 kali usia anak. 6 kali dari 2 tahun yang lalu. Oke ya, sudah. Kalau kita ubah ini ke dalam bentuk persamaan sederhana berarti I min 2 itu sama dengan 6A dikurang 12. Kalau kita pindahkan I-nya bisa dinyatakan 6A dikurang 12 ditambah 2 adalah 10, min 10. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kalimat yang kedua. Pernyataan yang kedua, jika 18 tahun yang akan datang umur ibu tersebut 2 kali umur anaknya, maka umur ibu sekarang adalah 18 tahun akan datang berarti apa? Ibu ditambah 18 itu sama saja dengan
2 kali dari anak 18 ya, ditambah 18. Kalau didengarkan I tambah 18 itu sama dengan 2A ditambah 36. Berarti I-nya adalah 2A ditambah 36 kurang 18 adalah 18. Ini yang kedua. Nomor 1 dan 2 itu kita samakan. Artinya apa? 6A min 10 itu sama saja dengan 1 dan 2 ya. Sama dengan 2A tambah 18. Nah, yang A-nya pindah saya ke samping, 6A kurang 2A. Yang konstantanya kita pindah ke kanan, jadi 10. 6A tambah kurang 2A berarti 4A. Berarti 18 tambah 10 adalah 28. Berarti A-nya adalah 28 bagi 4 adalah 7. 7 tahun. Jadi umur anak sekarang adalah 7 tahun. Jadi umur ibu ambil salah satu. Ibu kita coba yang nomor 2 ya. 2A tambah 18. Berarti 2 kali 7 ditambah 18. Berarti ibu itu adalah 14 ya ditambah 18 sama saja dengan 32 ya. Nah, tahun. Jadi umur ibu sekarang adalah 32 tahun, umur anak sekarang adalah 7 tahun. Yang ditanya adalah umur ibu itu sekarang, berarti 32 tahun. Oke ya. Jadi kita kalau ingin menyelesaikan soal sehari-hari, kita ubah dulu ke dalam model matematika dalam bentuk persamaan linier ya, yang 2 variabel, untuk 2 variabel ya. Nah, demikian ya, kita telah membahas penerapan atau masalah yang melibatkan sistem persamaan linier 2 variabel.